Hai guys, balik lagi sama saya Deskin di Go Student Online Sharing yang selalu ada di setiap hari Sabtu jam 3 sore. Teman-teman bisa terus pantengin update-annya di YouTube channelnya Gereja Oikos Bogor di Go Bogor Online Service ataupun di Instagramnya Go Student di @go_students. Oke, today kita akan belajar tentang the source atau sang sumber. Nah, kita akan baca beberapa ayat ya teman-teman tentang kisah penciptaan di Kejadian 1. Oke, pertama kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Kita baca sama-sama, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Teman-teman perhatikan, untuk kita bisa berkuasa atas semua itu, maka dari itu, Tuhan sudah menciptakan kita sesuai segambar dan serupa dengan Dia gitu. Makanya kita bisa berkuasa atas semua itu. Kalau kita mau berkuasa atas semua hal itu, biarlah kita tetap segambar dan serupa dengan Tuhan. Oke, nah kalau kita mundur teman-teman, kita baca beberapa ayat di ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Next kita baca di ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dan yang ketiga di ayat 24 kita baca, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Oke, di 3 ayat terakhir yang kita baca itu, Tuhan berfirman masing-masing. Yang pertama kepada tanah, yang kedua kepada air, yang ketiga kepada bumi. Ya, jadi Tuhan meminta untuk mereka menghasilkan produknya masing-masing. Tadi di tanah itu ada tumbuh-tumbuhan, di air itu ada ikan, kemudian juga tadi dari bumi itu ada hewan ternak dan segala macam. Teman-teman bayangkan si tumbuhan itu sumbernya berarti adalah tanah, ikan sumbernya adalah air ya, dan kemudian hewan-hewan ternak itu sumbernya adalah bumi. Ketika mereka dicabut dari sumbernya atau mereka dikeluarkan dari sumbernya, gitu kan ya. Kalau yang hewan ternak mungkin diambil dari habitatnya, nggak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan. Ikan di luar air, apakah bisa bertahan? Pastinya enggak ya teman-teman. Nah, kalau kita baca lagi di ayat Kejadian 1 di ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan gak berfirman kepada tanah, Tuhan gak berfirman juga kepada air, gak berfirman juga kepada bumi, tapi Dia berfirman kepada kita, yang adalah dirinya sendiri teman-teman. Jadi sudah sangat jelas gitu, bahwa sumber dari kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Oke, jadi gimana caranya untuk kita tahu sang sumber kita itu? Yang pertama, kita harus sadar tentang identitas kita. Jadi kita harus sadar teman-teman bahwa sedari awal identitas kita itu sudah segambar dan serupa dengan Allah. Karena banyak banget di dunia hari-hari ini yang mendistorsi identitas kita. Identitas kita ditentukan dari status kita, dari ketenaran kita, dari gaji kita, dari uang kita, kekayaan kita, atau pakai mobil apa, atau ke sekolah naik motor apa, gitu. Jadi kita harus sadar tanpa semua itu, kita sudah segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua, kita harus terus kejar dan melekat sama sang sumber itu. Karena aku percaya, terkadang mungkin kehidupan terasa tidak sesuai dengan ekspektasi kita, realitanya gitu kan ya. Tapi ketika kita dekat sama sang sumbernya gitu, kekuatan itu, damai sejahtera itu gak akan pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Dan berkat-berkatnya akan terus ada buat hidup kita. Jadi bagaimanapun kehidupan kita hari-hari ini terus melekat sama sang sumbernya gitu, agar kita bisa semakin luar biasa di dalam menghadapi kehidupan kita hari-hari ini. Oke, itu aja untuk minggu ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di
Go Students online sharing berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.